Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, diantaranya nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan. Tak lupa kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita, yang telah membawa zaman ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hadirin sekalian, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang doa. Apa itu doa? Doa adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan kerendahan hati. Nah, sudah jelas di sini bahwasannya kita sebagai umat Islam harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena kita sebagai umat Islam itu diwajibkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk orang yang sombong. Nah, ada yang tahu kenapa yang disebut orang yang sombong? Nah, karena orang yang tidak berdoa kepada Allah itu dia merasa bahwasannya dirinya itu tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita sudah jelas gitu ya di surat Ghafir ayat 60 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uni astajib lakum. Nah, yang artinya berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Nah, Allah sudah jelas gitu ya di surat Ghafir ayat 60 itu bahwasanya Allah akan mengabulkan setiap orang-orang muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun tutorial untuk diijabahnya doa. Yang pertama itu memuji asma-asma Allah. Contohnya seperti misalkan, ya Allah, ya Tuhanku, Kau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ambil contoh misalkan kita ingin meminta sesuatu kepada orang tua, alangkah baiknya kita kan dengan nada yang lembut atau memuji-muji orang tua dulu. Nah, pasti orang tua kita juga akan gampang gitu mengasihi apa yang kita inginkan. Lalu yang kedua itu bersyukur gitu atas semua nikmat yang Allah telah berikan. Nah, yang pertama itu kan tadi pertama memuja dan memuji asma-asma Allah. Yang kedua itu bersyukur atas semua nikmat yang Allah telah berikan. Nah, lalu yang ketiga itu berdoa dengan rasional. Nah, kenapa di sini saya menyampaikan berdoa halus dengan rasional? Karena jadi ukuran tolak ukur manusia gitu. Jadi misalkan kita berdoa pengen terbang gitu kan tidak mungkin. Nah, maka dari itu yang ketiga itu berdoa harus dengan rasional. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.